Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang bab 8 yaitu segi 4 dan segitiga. Di mana di dalamnya itu kalian harus mengenal bangun datar segi 4 dan segitiga, memahami jenis dan segi 4 sifatnya. Yang ketiga, memahami keliling dan luas segi 4. Yang keempat, di sini jenis dan sifat segitiga. Yang kelima, itu keliling dan luas segitiga. Yang keenam, garis-garis istimewa pada segitiga. Yang terakhir, menaksir luas bangun datar tidak beraturan. Nah, di sini selanjutnya kemarin sempat Ibu kasih latihan berupa gambar, di mana di sini banyak bangun-bangun datar yang bernama. Di sini ada belah ketupat. Yang pertama belah ketupat, yang kedua trapesium. Trapesium mana nih? Yang nomor 2. Yang nomor 2 ini trapesium. Terus yang ketiga persegi. Yang keempat persegi panjang. Yang kelima layang-layang. Yang keenam itu segitiga. Tuh yang angka 6 berarti itu segitiga. Nah, dari kalian ada yang benar nggak kira-kira? Atau ada yang kurang? Atau ada yang ngasal isinya? Nah, di sini benarnya, nilai benarnya di sini nih. Nah, di sini tentang segi 4. Jangan dulu ke segitiga, kita ke segi 4 dulu. Nah, di sini ada memahami jenis dan sifat segi 4. Nah, di sini ada segi 4. Nah, segi 4 di sini berarti bentuknya apa aja? Oke, di sini kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama di sini bisa dilihat warna merah segi 4 termasuk segi 4 atau keterangannya disebut persegi. Kemudian yang kedua di sini ada terbuka nih. Segi 4 bukan? Bukan lah ya, bukan segi 4. Nah, di sini berarti cuman ada 4 garis sama panjang yang terbuka atau terputus. Berarti garisnya tidak menyatu. Nah, berarti disebut bukan segi 4. Kemudian yang ketiga itu persegi panjang tentunya. Dia termasuk bagian segi 4. Segi 4 beraturan. Lalu yang keempat, di sini ada gambar apa nih? Gambar apa? Gambar segitiga. Segitiga terbalik lalu dicerminkan. Nah, dia bukan termasuk segi 4. Tapi dia hanya ada 2 segitiga yang sama besar dan sama bentuknya. Tuh, bentuknya nomor 4. Nah, di sini sampingnya ada lagi nih tabel. Apa nih? Nama bangunnya persegi. Oh, sifat-sifatnya. Nah, di sini berarti sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya berarti di sini ada banyak nih, ada 5 masing-masing dari persegi sama persegi panjang. Nah, untuk persegi di sini 1 yang pertama. Semua sisinya sama panjang. Ya dong, sisinya harus sama panjang. Terus yang kedua, semua sudutnya itu berjumlahnya 90 derajat atau siku-siku. Lalu yang ketiga, diagonalnya berpotongan tegak lurus. Berarti berpotongan tegak lurus, diagonalnya berarti garis miringnya. Nah, yang keempat mempunyai 4 sumbu simetri. Nah, berarti dia mempunyai sumbu simetri, berarti punya 4 titik pusat. Nah, yang kelima mempunyai 4 simetri putar. Berarti ketika dia putar segi 4-nya atau perseginya, dia mempunyai 4 kali simetri putarnya. Lalu yang kedua, persegi panjang. Persegi panjang berarti sisinya itu berhadapan, sejajar dan sama panjang. Nah, di mana sisinya? Nih sisinya. Ini sama ini.
Nah, ini sama panjang, ini juga sama panjang, ini juga sama panjang. Tas bawah kanan kirinya sama panjang. Lalu di sini yang kedua sudutnya semua siku-siku. Sudutnya semua siku-siku berarti besarnya 90 derajat. Yang ketiga diagonalnya saling berpotongan dan sama panjang. Yang keempat mempunyai dua sumbu simetri. Yang kelima mempunyai dua simetri putar. Lalu selanjutnya jenis dan sifat segi empat. Yang kelima itu ada jajar genjang, termasuk dalam segi empat. Yang keenam ada gambar trapesium, termasuk segi empat juga. Yang ketujuh ada di sini gambar segi empat, cuman gambarnya ini tidak beraturan. Dia mempunyai empat sisi, disebut segi empat, tapi tidak beraturan karena di sini bukan bentuk dari segi empat. Karena di sini ingin membentuk trapesium, tapi tidak membentuk trapesium. Lalu yang ke-8, di sini ada belah ketupat termasuk segi empat. Yang terakhir, ke-9 itu layang-layang termasuk segi empat. Oke. Lalu selanjutnya sifat dari jajar genjang. Sisi yang berhadapan sejajar sama panjang. Sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berdekatan bernilai 180 derajat. Diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Tidak mempunyai sumbu simetri. Mempunyai dua simetri putar. Di sini berarti untuk sudut-sudutnya yang berdekatan itu harus bernilai 180 derajat. Nah, sudut yang berhadapan ini berarti dia mempunyai nilai yang sama besar sudutnya. Lalu sisinya juga sama, mempunyai sama panjang nilainya, sejajar. Nah, di sini belah ketupat. Belah ketupat cirinya sama seperti persegi, hanya bedanya di simetri, putar, dan sumbu simetri. Oke, yang kedua, yang berikutnya semua sisinya sama panjang. Sisi yang berhadapan sejajar atau sama panjang. Yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Berarti jika sudut satu dan sudut lainnya berhadapan, itu jumlahnya sama besar. Jika sudut satunya jumlahnya 60 derajat, berarti sudut yang lainnya yang berhadapan itu 60 derajat juga. Kemudian diagonalnya berpotongan tegak lurus dan sama panjang. Yang kelima mempunyai dua sumbu simetri. Yang keenam mempunyai dua simetri putar. Lalu yang berikutnya layang-layang. Layang-layang di sini mempunyai dua sisi yang sama panjang. Ada kanan kirinya, berarti diagonalnya saling berpotongan tegak lurus, berarti mempunyai diagonalnya itu membentuk segitiga bisa segitiga siku-siku, berarti mempunyai sudut siku-siku. Ketiga, sepasang sudutnya berhadapan sama besar, berarti sudut satu dengan sudut yang lainnya jika berhadapan itu dia sama besar. Lalu yang keempat, diagonalnya terpanjang itu disebut sumbu simetri, berarti garis yang terpanjang yang menjadi diagonal itu menjadi sumbu simetri. Tapi ingat yang terpanjang ya. Lalu yang trapesium. Trapesium di sini ada dua, mempunyai sepasang sisi sejajar, berarti ada sisi yang sejajar. Biasanya sisinya itu atas dan bawah. Di mana di situ bila sisi yang mendatar, yang bagian atas sama dengan sisi yang bawah mendatar juga. Lalu yang kedua, jumlah besar sudutnya yang berdekatan dengan dua sisi yang sejajar itu harus 180 jumlahnya. Oke, yang contoh soal yang pertama. Oke, perhatikan ya untuk contoh soalnya.
Di sini berlaku untuk nanti latihannya. Jadi kalian harus paham dulu contoh soalnya. Nah, di sini Ibu menjelaskan untuk contoh soal. Di sini ada jika panjang AB 10 cm, CD 5 cm, dan sudut A-nya 60 derajat. Nah, tentukan panjang BC, panjang AD, dan besar sudut C. Di sini panjang AB-nya udah Ibu tulis 10 cm. Berarti dari A ke B. Lalu panjang CD. Panjang CD-nya 5 cm. Dan besar sudut A-nya 60 derajat. Panjang AB 10 berarti dia sama dengan panjang BC nih. Berarti dia berapa besarnya? 10 cm. Nah, di sini panjang AB dan panjang BC itu sama sisinya. Berarti 10 cm. Kemudian panjang AD. Nah, panjang AD juga sama dengan panjang CD. Di sini nih. Berarti besarnya sama. Besarnya yaitu 5 cm. Nah, besar sudut C. Nah, berarti sama. Dia berhadapan. Berhadapan dengan sudut A di sini. Berarti dia besarnya sama, yaitu 60 derajat. Lalu, contoh soal yang kedua, ada gambar apa nih? Trapesium. Gambar trapesium di sini ada panjang AB 16, panjang AB-nya 16. Lalu panjang DC-nya 10. Lalu di sini panjang AD-nya 8. Nah, panjang AD di sini panjang CE ini sama 8 juga. Nah, kita untuk mencari apa? EB, BC, lalu D. Nah, kita cari deh. Sini pembahasannya. Pembahasan untuk yang pertama berarti panjang EB. Panjang EB di sini berarti di sini untuk mencari ini nih. Panjang EB di sini. Ini nih. Nah, panjang EB-nya berarti di sini karena panjang AE-nya sama panjang CD, berarti di sini 10. 10. Nah, berarti di sini dikurang panjang AB dikurang panjang CD atau AE. Berapa nih besarnya? 16 dikurang 10. Berarti sisa 6 cm. Berarti untuk panjang EB di sini 6 cm. Nah, kemudian lalu yang B untuk mencari panjang BC. Nah, panjang BC di sini berarti kita menggunakan apa? Karena segitiga siku-siku. Menggunakan teorema Pitagoras. Nah, Ibu singgung dengan teorema Pitagoras. Bila sisi miring yang ditanyakan, apakah ditambah, dikurang? Oke, pasti jawabannya ditambah. Karena di sini yang ditanyakan sisi miring. Lalu kita jumlah, berarti dari sisi alas dengan sisi tegak. Oke, di sini berarti panjang EC-nya tadi 6 cm dipangkatkan 2. Kemudian ditambah panjang EB-nya 8 cm. Oh, kebalik. Panjang EC-nya 8. Panjang EB-nya 6. Berarti di sini 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Di mana 8 pangkat 2 itu 64, 6 pangkat 2 itu 36. Dijumlah nih. Jadinya berapa? 100. Kita cari akar 100. Berapa? 10. Berarti panjang BC-nya itu 10 cm.
Terus yang ketiga, sudut B. Wah, sudut B berapa nih? Karena di sini udah diketahui nih, sudutnya siku-siku. Maka berarti besar sudut siku-siku berapa? 90 derajat. Besar sudut siku-sikunya berarti 90 derajat. Nah, berarti di sini apa nih penjelasannya? Jadi sudut B adalah 90 derajat. Karena tuh termasuk sudut segi siku-siku. Termasuk sudut segi siku-siku. Dan berhadapan dengan sudut A. Nah, di sini dia juga berhadapan dengan sudut A. Ada latihan, nanti kalian mengerjakan ini untuk terakhirnya. Gue menjelaskan sampai selesai dulu, baru nanti kamu mengerjakan latihan. Memahami keliling dan luas segi 4. Oke, yang ini perhatikan banget nih, rumus-rumusnya harus dihafalkan. Nah, untuk yang pertama itu persegi panjang. Persegi panjang itu rumus kelilingnya itu P ditambah P ditambah L ditambah L. Dimana kalau diringkas berarti ada 2P dan 2L. Yaitu keliling 2 kali P ditambah L. Lalu yang ke selanjutnya itu berarti luas. Luasnya berarti panjang kali lebar. Di sini keterangannya P itu panjang, L itu lebar. Terus yang kedua, persegi. Untuk persegi berarti kelilingnya apa? 4 kali sisi. Berarti 4 kali S. Nah, luasnya sisi kali sisi. Nah, S itu disebut sisi. Lalu jajar genjang. Nah, kalau jajar genjang di sini kelilingnya hanya A ditambah B ditambah A ditambah B atau 2 kali A ditambah B. Luasnya alas kali tinggi. Nah, kemudian di sini keterangannya apa? A itu alas jajar genjang. Lalu T-nya tinggi jajar genjang. Lalu di sini keempat, trapesium. Trapesium untuk kelilingnya berarti semua sisinya dijumlah. Jumlah AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Berarti di sini kelilingnya itu jumlah semua sisi. Sisi yang ada di gambar trapesium itu kalian jumlah. Lalu kalau luasnya di sini jumlah sisi yang sejajar. Nah, sisi yang sejajar itu yang mendatar, yang bagian atas sama bagian bawah. Dijumlah, lalu dikalikan tinggi. Kemudian dibagi 2. Nah, di sini contohnya misalkan panjang AB dengan panjang CD itu sejajar atas bawah. Nah, berarti di situ AB ditambah CD ditambah dulu, yang kerjakannya nanti yang di dalam kurung dulu, lalu dibagi 2 gitu. Belah ketupat, kelilingnya AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD, berarti di sini 4 kali S, berarti 4 kali sisi, masih sama seperti persegi belah ketupat. Nah, untuk rumus luasnya berarti setengah kali AC atau kali BD. Nah, di sini AC-nya dimisalkan diagonal 1, BD-nya diagonal 2. Berarti luasnya sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, di sini keterangannya S itu sisi, D1 itu diagonal ke 1, D2 itu diagonal ke 2. Oke, layang-layang. Layang-layang berarti K di sini kelilingnya AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD, berarti seluruh sisinya dijumlah. Nah, rumus luasnya sama seperti belah ketupat. Masih sama, luas setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Oke. Contoh soal. Oke, ke contoh soal. Di sini ada soal cerita ya, sebuah taman. Sebuah taman berbentuk persegi panjang. Ingat, persegi panjang. Oke, nih. Persegi panjang. Tuh. Persegi panjang. Taman tersebut memiliki panjangnya nih, ingat.
panjangnya 5 meter lebih panjang dari lebarnya. Berarti bila nanti lebarnya diketahui, sudah ditemukan, berarti panjangnya itu harus lebih 5 meter. Kalau lebih berarti dijumlah. Oke, ini jika keliling tamannya 90. Berarti kelilingnya 90, semua keliling. Keliling persegi panjang 90, oke. Hitunglah lebar taman, panjang taman, dan luas taman. Oke, selanjutnya di sini berarti ini anggaplah taman ya. Kelilingnya itu 90. Nih. 90. Terus di sini tadi panjangnya 5 ditambah L karena 5 lebih dari lebarnya. Panjangnya 5, tapi lebih dari L. Kemudian nah, di sini lebarnya yang ditanyakan. Pembahasannya, nah diketahui kelilingnya 90, tanyakannya lebar taman, panjang taman, luas taman. Yang pertama, lebar taman dulu. Caranya di sini pakai rumus keliling. Karena yang diketahui kelilingnya. Keliling sama dengan 2 kali P ditambah L. Berarti di sini kelilingnya 90. Sama dengan 2 kali P-nya tadi 5 tambah L. Terus tambah lebar. Kemudian 90 sama dengan 2 buka kurung 5 ditambah L tambah L. Nah, sebelumnya kan ada buka kurung lagi. Kita hilangin, jadi 5 ditambah L ditambah L. Terus selanjutnya berarti 2-nya di sini. Nah, 2-nya di sini kita pindah ruas jadi pembagian. Berarti 90 bagi 2. Nah, sama dengan 5. Nah, L di sini bisa jumlah 1L, ini sama aja 1L ditambah 1L. Berarti jumlahnya 2L. Nah, lalu di sini hasilnya berarti 90 bagi 2, 45. 5 tambah 2L. Oke. Nah, di sini berarti 45 dikurang 5 karena 5 di sini. Ini 5 di sini. Kita pindah ruas karena dia tidak punya variabel. Sini kurang 5. Berarti 45 dikurang 5 sama dengan 2L. Lalu hasilnya 40 sama dengan 2L. Nah, untuk mencari L-nya berarti kita bagi 2. L sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Berarti untuk lebar tamannya itu besarnya 20 meter. Jadi di sini 20 meter. Lalu selanjutnya di sini untuk mencari panjang taman. Panjang taman tadi udah jelasin. Panjangnya 5 meter lebih dari lebar. Berarti 5 meter ditambah lebarnya tadi 20. Berarti jumlahnya 25 meter. Untuk luas taman berarti karena dia persegi panjang, kita pakai rumus P kali L. Berarti 25 kali 20. Hasilnya 500 meter. Berarti luas taman tersebut adalah 500 meter persegi. Nah, ini soal terakhir, latihan soal terakhir. Kalian nanti dapat mengerjakan tugas tersebut, bisa mengklik di sini. Nah, tulisan slide 9 ini aktif, bisa kalian klik. Kemudian, slide yang ke-13 ini juga aktif, bisa kalian klik. Jadi, soal dari 1 dan 2 ini bisa kalian klik langsung nanti ke slide masing-masing. Nanti untuk slide yang pertama ini latihan yang pertama. Latihan pertama.
Nah, yang ini latihan kedua. Yang terakhir tadi. Nah, nanti kalian mengerjakannya di buku latihan kalian atau catatan. Caranya gimana, Bu? Nanti kalau udah selesai, kalian bisa fotoin ke Ibu untuk hasilnya, jawabannya. Jadi kalian mengerjakan di buku latihan atau catatan, atau jika bukunya tidak ada atau dikumpulkan dengan Ibu, bisa di kertas lembar atau di kertas folio. Nanti kalian kerjakan, lalu nanti kalian foto. Nah, ketika masuk sekolah, nanti kalian bawa pengerjaannya, lalu Ibu nilai. Jadi, kertas yang, misalkan yang di kertas lembar, tidak boleh hilang. Nanti ketika masuk, Ibu periksa, dan Ibu nilai. Lalu, di sini pokoknya dikerjakan di buku latihan. Kerjakannya bebas. Boleh kalian kerja kelompok, lewat WA sama temennya, atau mengerjakan sama mamahnya, sama papahnya, sama kakaknya, boleh. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat buku juga, buku paket. Buku paketnya itu ada di halaman bab 8. Bab 8 itu nanti tentang segi 4, segitiga. Atau bisa kalian searching. Nah, bisa di-searching kok. Nah, di sini di slide Ibu juga udah ada kan sifat-sifatnya, ciri-cirinya, terus luas, keliling. Nah, bisa dilihat sebelum-sebelumnya, slide sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, di sini berarti ingat ya, slide 9 ya, tulisannya latihan soal. Nah, lalu slide ke-13 juga, untuk slide yang terakhir. Oke. Jika ada pertanyaan, bisa langsung personal chat sama Ibu. Bisa, misalkan Bu ada yang belum ngerti, Bu. Oh, silahkan tanyakan ke Ibu lewat WA, personal chat ya, jangan di grup. Oke.